Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Pertandingan pemungkas tim nasional Indonesia di fase grup melawan Jepang memang baru berlangsung esok hari. Namun, tim nasional Indonesia bisa saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar sebelum bertanding melawan tim nasional Jepang. Melihat posisi tim nasional Indonesia di grup D hingga berakhirnya pekan kedua, tim nasional Indonesia masih berada di posisi 3 di bawah Irak dan juga Jepang dengan 3 poin. Karena itu, tim nasional Indonesia asuhan Sintayong mengintip peluang lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik di fase grup, di mana untuk lolos ke babak 16 besar ada jatah 4 peringkat 3 terbaik di fase grup, di mana sampai berakhirnya matchday terakhir grup A, peringkat 3 grup A yaitu Tiongkok dipastikan memiliki poin lebih rendah dibandingkan tim nasional Indonesia, yaitu hanya berhasil mengumpulkan 2 poin saja. Itu artinya sudah ada satu tim yang peringkatnya lebih rendah dari tim nasional Indonesia di klasemen bayangan peringkat 3 terbaik saat ini. Dengan demikian, tim nasional Indonesia hanya perlu menunggu satu tim lagi yang peringkatnya lebih rendah dari tim Garuda, maka tim nasional Indonesia akan dipastikan menjadi salah satu tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal tersebut terjadi karena di fase grup sendiri hanya ada 6 grup, dan jika ada 2 tim yang lebih rendah dari Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik, maka 4 tim termasuk Indonesia akan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Hari ini sendiri ada 2 pertandingan penting yang berpengaruh terhadap nasib tim nasional Indonesia. Mimin berharap tim nasional Indonesia bisa memastikan diri lolos sebelum mereka bertanding berhadapan dengan Jepang di laga terakhir grup D. 2 pertandingan penting tersebut diantaranya adalah Suriah berhadapan dengan India dan juga Palestina berhadapan dengan Hong Kong, di mana saat ini Suriah duduk di peringkat 3 grup B dengan mengoleksi 1 poin saja. Itu artinya jika Suriah imbang atau kalah melawan India, maka nasib Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar, karena Syria hanya mengoleksi 2 poin saja. Begitu juga dengan Palestina. Jika Palestina berakhir dengan imbang atau kalah melawan Hong Kong, Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar, karena Palestina akan mengumpulkan poin 1 atau maksimal 2 poin. Namun, jika 2 tim tersebut, Syria dan juga Palestina, berhasil menang atas lawan-lawannya, maka tim nasional Palestina dan juga Syria akan mengumpulkan 4 poin, dan nasib tim nasional Indonesia akan ditentukan esok hari. Di laga esok hari pun ada 2 pertandingan penting, termasuk pertandingan antara tim nasional Indonesia berhadapan dengan Jepang, dan satu lagi pertandingan yang berpengaruh terhadap nasib Indonesia adalah Bahrain versus Jordania di grup E, di mana saat ini Bahrain mengoleksi poin yang sama dengan Indonesia, yaitu 3 poin.
Namun Bahrain di laga terakhir akan menghadapi lawan terberat di grup E, yaitu Jordania. Seandainya tim nasional Indonesia kalah berhadapan dengan Jepang esok hari, kita berharap Bahrain pun kalah berhadapan dengan Jordania. Dan tim nasional Indonesia tidak boleh kalah dengan selisih lebih dari 2 gol untuk esok hari berhadapan dengan Jepang agar menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Karena selisih gol sangat penting. Bagaimana menurut kalian? Akankah tim nasional Indonesia asuhan Sintayong bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar sebelum pertandingan pamungkas grup D melawan Jepang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.